Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang akuntansi penjualan barang dagangan. Oke, materi sebelumnya kita belajar tentang akuntansi penjualan secara tunai. Nah, untuk hari ini kita coba belajar menggunakan akuntansi penjualan tapi secara kredit. Oke, langsung saja ya masuk ke materi. Let's check this out. Oke, ya, penjualan barang dagang secara kredit. Di dalam benak kalian, ketika kita mendengar penjualan barang dagang secara kredit, maka otomatis, oh berarti ini tempo ya, seperti itu. Maka apa sih penjualan barang dagang secara kredit gitu kan? Penjualan barang dagang secara kredit yaitu penjualan barang dagang yang menyebabkan piutang penjualan barang dagang yang menyebabkan piutang dagang bertambah. Jadi kalau kemarin penjualan barang dagang secara tunai menyebabkan kas bertambah, kalau hari ini barang dagang secara kredit maka menyebabkan piutang bertambah. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Jadi dalam akuntansi penjualan barang secara kredit, kita kenal istilah-istilah yang ada pada penjualan secara kredit. Yaitu di sini ada dua ya. Yang pertama termin, yang kedua ongkos angkut. Apa itu termin dan apa itu ongkos angkut? Nah, yang pertama dulu termin. Termin adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara dan syarat yang sudah ditetapkan saat akad jual secara kredit. Jadi termin itu cara atau syarat dalam penjualan itu seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh. Nah, di dalam termin itu biasanya kalian mendengar seperti 2/10, N/30, 2/10, end of month seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih contoh 2/10, 2/10, N/30. Maksudnya bagaimana? Dua di sini yaitu 2%. Jadi ketika kalian eh, kalau di sini 10 di sini hari pelunasan yang dapat potongan 2%. Jadi kamu dapat potongan 2% ketika melunasi 10 hari pertama setelah transaksi. Jadi dapat potongan 2% kalau mau lunasi 10 hari pertama. Setelah transaksi ya, setelah tanggal transaksi ya, seperti itu. Nah, N/30, N itu jatuh tempo, 30 itu berarti 30 hari setelah transaksi. Berarti maksimal customer itu bayar itu 30 hari setelah tanggal transaksi, seperti itu. Ini N/30 berarti 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi akan dapat potongan 2% ketika melunasi pada jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan maksimal atau jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke ongkos angkut. Nah, jadi kalau kalian beli barang nih, apalagi kalau belinya itu kalian itu dalam jumlah besar atau belinya itu tidak di satu daerah seperti itu ya, maka akan ada yang namanya ongkos angkut. Ongkos angkut adalah di sini beban yang timbul dari proses distribusi barang dari penjual dan pembeli. Seperti itu. Jadi ongkos angkut itu beban yang muncul atau biasanya kita kita ngomong ongkir gitu ya kalau di transaksi online. Kalau kalian belanja online itu namanya ongkir gitu ya. Itu sama, ongkir sama ongkos angkut itu sama seperti itu. Nah, di sini di ongkos angkut ini dipengaruhi oleh syarat pengiriman barang. Nah, di sini yang
sering kita pakai itu ada yang namanya syarat pengiriman barang, itu ada yang namanya FOB shipping point sama FOB destination point. Apa itu? Nah, jadi di sini kalau FOB shipping point itu ongkos kirim atau ongkos angkut ditanggung oleh pembeli. Jadi gampangnya gini, kamu beli barang nih, kalau misalkan beli online, terus di situ ada yang namanya ongkirnya kan biasanya kita yang bayar. Nah, itu namanya FOB shipping point. Jadi misalkan kita transaksi 100.000, ada ongkir 25.000. Nah, 25.000 itu yang bayar kita atau yang bayar pembeli. Maka di situ namanya FOB shipping point. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, beda kalau FOB destination point. Nah, FOB destination point biasanya saya ngomongin gampangannya adalah free ongkir. Nah, kalau kalian udah mikir free ongkir, berarti kalian udah, oh iya, yang bayarin adalah penjual. Berarti kita itu misalkan beli barang 100.000, ya udah kita bayarnya cuma 100.000 tanpa dikenakan biaya kirimnya gitu atau ongkos kirimnya. Jadi gampangannya FOB destination point, kalau kalian biasa biar mengingat lebih gampang, berarti FOB destination point apa? FOB destination point berarti free ongkir gitu ya. Kalau FOB shipping point nggak ada free ongkir, ya kita bayar ongkirnya gitu ya. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau misalkan kalau mau dicatat, silahkan video ini di pause ya. Video ini di pause, nanti di stop dulu, terus kalian catat gitu ya. Jadi seperti filosofi guru saya dulu ngomong gini, apa yang kamu dengar, kamu lupa. Apa yang kamu lihat, kamu lupa. Tapi apa yang kamu tuliskan, kamu ingat. Seperti itu. Jadi misalkan nanti nih, video ini selesai, terus kamu nggak ada catatannya, ya sama aja. Video selesai, hilang juga gitu ya materi yang saya sampaikan gitu. Jadi ada yang penting-penting silahkan ditulis ya. Ditulis itu bukan berarti semuanya harus disalin, nggak. Ya versi kamu aja, bagaimana biar lebih gampang memahaminya, seperti itu. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang masuk ke materinya, penjualan barang dagang secara kredit. Nah, sama kemarin di tunai itu ada metode fisik, kalau di kredit juga sama, ada metode fisik, ada metode perpetual. Kita bahas dulu yang metode fisik ya. Jadi penjualan barang dagang secara kredit dengan menggunakan metode fisik. Nah, di sini saya kasih contoh dua, atau saya kasih materi dua, penjualan secara kredit tanpa PPN dan penjualan secara kredit dengan PPN. Oke. Jadi metode fisik terjadi penjualan secara tunai, penjualan secara kredit ya di sini ya. Maka pencatatan dalam jurnal umum adalah mendebit piutang dagang, mengkredit penjualan. Oke. Jadi kalau tanpa PPN nih dengan menggunakan fisik, maka debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Nah, kalau menggunakan PPN bagaimana jurnalnya? Jurnalnya debitnya akun piutang dagang, kreditnya penjualan dan PPN keluaran, seperti itu ya. Jadi debitnya piutang dagang sama, kreditnya cuma ditambahi satu, yaitu ditambahi PPN keluaran, seperti itu. Nah, biar lebih gampang masuk ke contoh soal aja ya. Jadi kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, penjualan secara kredit tanpa PPN. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2006, perusahaan melakukan penjualan secara kredit sebesar 2.875.000. Maka perusahaan akan mendebit akun piutang sebesar penjualannya, yaitu 2.875.000, dan mengkredit apa? Mengkredit penjualan, jelas karena kita kan penjualan gitu kan. Jadi mengkredit penjualan. Nah, jurnalnya seperti ini. Jangan lupa ya kalau kalian menjurnal itu masukin tanggalnya. Oke, itu yang harus diingat karena kalau nggak ada tanggalnya kita tahu ini transaksi tanggal berapa kan nggak bisa kedetek gitu ya. Jadi debitnya apa? Debitnya piutang dagang atau account receivable. Nih, piutang dagang atau account receivable senilai 2.875.000, kreditnya penjualan atau sales. Oke, senilai 2.875.000. Oke, kenapa Bapak di sini sampaikan dengan dua
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk membuat kalian familiar aja. Nanti di apa ya namanya, di UKK ya, ujian kejuruan atau ujian kompetensi kejuruan itu semuanya akun itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian mulai terbiasa gitu ya. Jadi debitnya account receivable senilai 2.875.000, kreditnya sales yaitu senilai 2.875.000. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, penjualan secara kredit dengan PPN. Tadi kan tanpa PPN. Nah, sekarang dengan PPN. Contohnya, masuk contoh. Tanggal 1 Agustus 2006, perusahaan melakukan penjualan secara kredit sebesar 2.875.000 dan PPN keluaran atau dikenakan PPN 10%. Oke, jadi PPN itu, pajak PPN itu, baik PPN masukan atau PPN keluaran adalah 10% dari aturannya ya. Jadi nggak ada PPN 100% itu nggak ada, PPN-nya 10% gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Maka perusahaan akan mendebit akun piutang sebesar penjualan ditambah PPN keluaran. Nah, di sini hitung-hitungannya nih. 2.875.000 itu kan piutangnya. Ditambah 10% dikali 2.875.000. Hasilnya adalah 3.162.500. Itu adalah piutangnya. Nah, untuk lebih gampang kita masuk ke jurnalnya. Oke, jurnalnya tanggal 1 bulan 8 2006. Nah, debitnya akun receivable. Akun receivable-nya adalah 3.162.500. Nah, dari mana? Ya dari tadi, piutang ditambah PPN. Oke. Nah, kreditnya apa? Kreditnya sales. Itu 2.875.000. Nah, di sini PPN atau fat out-nya adalah 2.287.500. Nah, hasil penjumlahan ini 2 juta sekian ditambah 200 sekian dijumlah kan 3.162.500 gitu ya. Jadi ingat juga di dalam akuntansi ada prinsip balancing ya. Jadi debit dan kredit itu imbang. Nah, ini maksudnya di sini nih gitu ya. Oke, sambil dipahami bisa di stop dulu nggak apa-apa. Kayak jadi debitnya ini, kreditnya ini. Debitnya 1, kreditnya 2. Oke, itu ya. Nah, lalu masuk ke penjualan barang dagang secara kredit tapi dengan menggunakan metode perpetual. Nah, tadi udah fisik, sekarang perpetual. Oke. Nah, kalau menggunakan metode perpetual itu sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin ya, dengan yang bukan piutang, yang kas ya. Cuma bedanya kalau yang kemarin itu kan kas debitnya. Nah, kalau ini piutang. Jadi debitnya adalah piutang dan HPP, kreditnya itu penjualan dan persediaan. Nah, kalau yaitu yang tanpa PPN ya. Kalau yang dengan PPN, debitnya itu piutang dan HPP, kreditnya itu ada 3, penjualan, PPN, dan persediaan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi debitnya 2, kreditnya 2. Kalau yang tanpa PPN, kalau yang dengan PPN, debitnya 2, kreditnya 3. Seperti itu. Oke, biar lebih gampang masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh soal. Penjualan secara kredit tanpa PPN tapi ini metodenya perpetual. Oke. Misalnya pada tanggal 1 Agustus perusahaan melakukan penjualan di sini secara kredit ya. Secara kredit sebesar 2.875.000 dan harga pokok penjualannya adalah 2 juta. Nah, bagaimana perusahaan mencatatnya? Kita lihat saja ke jurnalnya langsung. Tanggal 1 bulan 8 2006. Nah, di sini sama ya. Yang warna hitam ini kan sama dengan yang tadi yang fisik ya. Jadi debitnya akun receivable 2 juta sekian, kreditnya sales 2 juta sekian. Nah, yang beda ini di dua akun ini. Ada satu jurnal lagi. Jurnal yang pertama adalah cost of goods sold atau HPP senilai 2 juta. Kreditnya adalah persediaan atau inventory senilai 2 juta. Nah, mengapa ada jurnal tambahan satu? Ingat, di perpetual itu biar diketahui persediaannya sewaktu-waktu gitu. Makanya di sini harus dimasukin jurnal itu gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi debitnya account receivable, kreditnya sales, ada satu lagi debitnya cost of goods sold sama pada inventory seperti itu ya. Oke, jadi mudah kok, cuma bedanya ada tambahan satu jurnal lagi. Dan yang dengan PPN nih. Nah, dengan PPN contoh soalnya sama 1 Agustus 2006 perusahaan melakukan penjualan secara kredit senilai 2.875.000, PPN-nya 10%, HPP-nya
2 juta. Nah, ini bagaimana ngitung piutangnya? Nah, sama ngitung piutangnya itu penjualan plus PPN. Jadi penjualan ditambah 10% dari nilai penjualan itu sama dengan 3.162.500. Maka jurnalnya gimana? Jurnalnya yang jurnal pertama itu sama saja dengan yang fisik, yaitu account receivable di debit 2.162.500 pada sales dan fade out. Salesnya itu 2.875.000. Nah, fade out-nya adalah 287.500. Nah, ada satu tambahan lagi karena ini menggunakan perpetual, yaitu cost of goods sold senilai 2 juta pada inventory senilai 2 juta gitu ya. Jadi selalu diingat kalau menggunakan metode perpetual ada tambahan satu jurnal, yaitu debitnya cost of goods sold, kreditnya inventory. Untuk apa? Ya tadi saya ngomong, untuk mengetahui berapa sih besarnya persediaan yang dikeluarin. Nah, kalau ini berarti kan kita tahu persediaan yang dikeluarin itu senilai 2 juta. Jadi kita udah tahu, oh tanggal 1 nih persediaan yang dikeluarin 2 juta gitu kan. Jadi tanggal 1 Agustus dikeluarin 2 juta. Jadi nanti misalkan kita mau ngecek sewaktu-waktu bisa tahu tinggal berapa persediaannya gitu ya. Seperti itu. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada yang ditanyakan boleh coret-coret di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.